Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisa keputusan. Saya Muhammad Ilham. Saya Miftah Rizky. Saya Muhammad Izhar Fauzi. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu analisis keputusan dengan menggunakan penerapan teorema Bayes dalam prediksi segmentasi pasar penjualan di toko Hani. Yang pertama itu latar belakang. Toko Hani ini beralamatkan di di Jalan Tuanku Tambusai nomor 18, Kelurahan Labu Baru Timur, di mana permasalahannya yaitu kurangnya memprediksi penjualan sehingga akibatnya ada barang yang tidak terjual habis dan mengakibatkan kerugian. Rumusan masalah beserta tujuan pada presentasi kali ini yaitu kami akan merumuskan masalah dan peneliti akan mengangkat bagaimana memberikan keputusan yang lebih baik pada segmentasi pasar toko Hani menggunakan teorema Bayes. Teorema Bayes itu sendiri adalah dua penafsiran dalam teorema Bayes ini. Seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Teorema Bayes diambil dari nama Rev, yaitu Rev Thomas Bayes, menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B sebagai berikut. Untuk rumus bisa dilihat pada slide yang ada. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Izhar Fauzi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi analisa penerapan ini. Dalam hal ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di toko Hani adalah kurangnya memprediksi penjualan, segmentasi pasar barang yang tidak terjual habis dan mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Jika tidak terjual dalam waktu periode yang seharusnya, barang akan kurang baik dalam segi kualitasnya, sehingga segi warna maupun dalam segi bentuk, dan bisa ketinggalan tren yang membuat toko Hani kalah dalam persaingan pada toko-toko lainnya. Dan kemudian ada juga analisa permasalahan di toko Hani, yaitu untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut yang terjadi di toko Hani, maka dilakukan analisis yang didapat dari data barang dan harga serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penjualan pada job di toko Hani. Nah, di slide kali ini adapun kelas dan harga dari setiap produk. Kelas pertama dengan rentangan harga 150.000 sampai 200.000, kelas kedua 100.000 sampai 149.000, dan kelas yang ketiga 35.000 sampai 99.000. Dan pada identifikasi faktor segmentasi pasar, jok mobil dan karpet berdasarkan 3 jenis kelas tersebut, maka diperoleh 19 faktor, yang mana berdasarkan geografi bisnis dan demografinya. Adapun kode faktor dari jenis pemasaran jok mobil dan karpet di toko Hani bisa kita lihat di slide yang tersedia. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Izhar Fauzi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang faktor-faktor apa saja penentu segmentasi pasar pada penjualan di toko Hani. Disinilah kita bisa melihat beberapa kasus dan faktor penentunya, sekaligus ada hipotesisnya. Di kelas 1 ada 9 kasus. Kelas 2-nya juga dapat dilihat di sini dari nomor 9 sampai 20. Dan selain dari nomor itu juga ada di kelas 3. Di sini kita memperhitungkan bagaimana caranya menentukan teorema Bayes. Yang pertama kita hitung banyaknya faktor penentunya dibagi dengan jumlah keseluruhan. Misalkan di yang warna hitam, jika di kelas 1 di faktor penentu 1 jika itu jumlahnya ada sekitar 6, sedangkan di kelas 1 itu jumlah totalnya ada 8. Jadi untuk itu hasilnya 6/8 untuk faktor penentu 1 di kelas 1.
Begitulah seterusnya dengan menghitung banyaknya faktor penentu yang muncul. Selanjutnya saya menjelaskan bagaimana tabel trauma bias itu bisa dipecahkan. Yang pertama untuk pemasaran Tokohani yaitu saya dan kelompok saya membagi beberapa kelas yang sudah dijelaskan tadi dengan spesifikasi rantangan harga. Di sini kami trauma bias ini menggunakan rumus dengan gejala. Gejalanya ada mulai dari E02, E05, E08 dan seterusnya yaitu sampai E019. Dengan H1 yaitu hipotesis pertama. Cara mencari hipotesis juga itu tuh jumlah total dari kelas satunya. Untuk yang kelas 2 juga begitu, kelas 3 juga. Sehingga kami mendapatkan nilai dari setiap trauma bias atau peluang dari untuk gejala dari kelas 1 sampai kelas 3 dapat dilihat di tabel berikut yang bisa dilihat. Oke, selanjutnya yaitu untuk probabilitas hipotesis H1 berdasarkan evidence E02, E05, E08, E010, E13, E16, E18 dan E19 adalah total keseluruhannya dikalikan dari E02 sampai E019 dibagi dengan jumlah perkalian dari semua kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang mana dapat hasilnya 0,005 dibagi 0,0073 dengan hasil 62%. Baiklah, saya melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya yaitu nilai tertinggi berada pada kelas 3 dengan nilai 62%. Untuk itu, peneliti menyarankan untuk segmentasi pasar penjualan smartphone di Tokohani adalah kelas 3 dengan harga yang masih terjangkau namun memiliki spesifikasi tinggi karena customer menginginkan harga yang terbilang rendah. Dikarenakan selera customer ingin dengan harga yang terbilang rendah. Oke, sekian. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.